Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, di tahun 2024 ini, seperti yang tadi Ibu Nila sampaikan, bahwa kami mempunyai target yang cukup menggembirakan, sekaligus menjadi tantangan, yaitu targetnya adalah sebesar 17.500 kelas kolaborasi dalam 1 tahun ini. Nah, untuk itu tentunya kita membutuhkan bersama Bapak Ibu untuk mencapai target ini, di mana kami membutuhkan keikutsertaan dari Bapak Ibu perguruan tinggi dan juga tentunya dari praktisi. Nah, mohon izin saya untuk menyampaikan desain program dari tahun 2004 ini. Di tahun 2024 ini, kita masih menggunakan desain program yang sama dengan tahun lalu dalam konsep kolaborasinya, yaitu hanya akan ada single scheme kolaborasi atau satu skema kolaborasi, yaitu di mana satu kelas kolaborasi terdiri atau maksimal selama 12 jam. Bentar. Nah, yang mana dalam satu kelas kolaborasi dapat terdiri dari 1 sampai 2 praktisi. Bila mana satu atau baik, mohon izin ya Bapak Ibu, sepertinya kendala di mic saya. Baik. Bila mana satu kelas kolaborasi, semoga ini sudah lebih baik ya. Bila mana satu kelas kolaborasi itu terdiri dari satu praktisi, maka satu praktisi diminta untuk dapat menyelesaikan 12 jam kolaborasi. Nah, bila mana satu kelas kolaborasi terdiri dari dua praktisi, maka diharapkan masing-masing praktisi dapat menyelesaikan masing-masing setidaknya 6 jam kolaborasi per praktisi ya. Jadi tetap total dalam satu kelas ada 12 jam kolaborasi. Baik, boleh next. Nah, untuk praktisi sendiri, di sisi praktisi, kalau tadi kita ngomong di sisi perguruan tinggi, yaitu setiap kelasnya itu harus maksimal 12 jam, maka di sisi praktisi mempunyai kuota untuk mengajar minimal 6 jam, maksimal 36 jam. Artinya, dengan adanya kuota tersebut, praktisi bisa nih membagi waktunya sesuai dengan waktu para praktisi, Bapak Ibu praktisi, untuk membagi pengetahuannya ke dalam beberapa kelas kolaborasi. Bila praktisi terundang di dalam satu kelas kolaborasi dan itu harus mengampu 12 jam, maka dapat dibagi menjadi 3 kelas kolaborasi. Dapat dengan perguruan tinggi yang sama, pada mata kuliah yang berbeda, atau perguruan tinggi yang juga berbeda. Nah, bila mana praktisi itu mengampu per kelas kolaborasi itu hanya 6 jam, maka bisa sampai 6 kelas kolaborasi, karena maksimalnya 36 jam. Nah, mungkin akan beberapa pertanyaan dari saya lihat di chat dan lainnya, atau yang lalu juga pernah disampaikan bahwa bagaimana dengan kelas kolaborasi yang kami sudah diajak terus tiba-tiba ternyata tidak diloloskan. Nah, ini adalah berdasarkan penilaian yang ada. Nah, maka ya Bapak Ibu praktisi dan Bapak Ibu dosen, untuk sebagai tips agar kiranya kelas kolaborasi dapat disetujui atau dapat dinilai dengan baik, pastikan dalam mengundang praktisi, undanglah praktisi yang kompetensi dan juga keahliannya sesuai dengan mata kuliah serta capaian pembelajaran dari mata kuliah Bapak Ibu. Karena reviewer akan melihat poin tersebut. Nah, ini mungkin saya boleh memberikan tipsnya. Dan Bapak Ibu praktisi pada saat diundang dalam kelas kolaborasi, pastikan juga bahwa mata kuliah yang Bapak Ibu terundang itu membutuhkan kompetensi dari Bapak Ibu atau pengalamannya sesuai, seperti itu, sehingga memudahkan reviewer dalam menilai kelas kolaborasi tersebut. Itu ya, jadi pastikan pengalaman sesuai. Jadi kalau diundang umpamanya, oh ini kelasnya sesuai, tapi kalau kelas tidak sesuai atau kelasnya sepertinya tidak membutuhkan kompetensi Bapak Ibu praktisi, dapat dilewati untuk kelas berikutnya yang justru membutuhkan kompetensi Bapak Ibu, seperti itu. Dan sebisa mungkin bagi para praktisi untuk dapat berkolaborasi di beberapa perguruan tinggi ya, jangan cuma di satu perguruan tinggi, terutama hanya di satu kelas yang judulnya sama dan dosennya juga sama, seperti itu. Boleh next. Nah, untuk perguruan tinggi kita telah membuka kembali untuk kohort PT kembali bergabung.
Nah, untuk tahun ini kita membuat ada format baru, yaitu surat rekomendasi di pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini dapat Bapak Ibu Core PT submit dengan template yang terbaru, seperti yang tertera maupun yang telah di-blast di dalam email maupun WA blast dari tim pengelola. Nah, nantinya Bapak Ibu akan dipandu untuk menu registrasi, di mana setiap periode Core PT diminta untuk melakukan registrasi terhadap keikutsertaannya. Jadi pastikan Bapak Ibu step ini sangat penting, jangan sampai dilewatkan, ya. Terutama untuk tahun ini, tentunya walaupun Bapak Ibu masih ditunjuk sebagai Core PT, pastikan mensubmit surat rekomendasi yang terbaru. Baik, boleh next? Ya, untuk saat ini konsep pendanaan dan kolaborasinya ada sedikit perubahan, Bapak Ibu. Di mana saat ini kita hanya punya 2 komponen, yaitu komponen pendanaan SPP perguruan tinggi, ini untuk mendanai honor praktisi dan biaya operasional pengelolaan kelas kolaborasi. Nah, oke, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Jumlahnya itu bukan seperti yang lalu, per 6 RKK baru dapat, enggak. Sekarang per kelas kolaborasi akan mendapatkan biaya operasional pengelolaan kelas kolaborasi yang diperuntukkan tentunya untuk pengelolaan oleh koor dosen, dapat tunjuk koor dosen, pengelola keuangan bila memang diperlukan, dan juga biaya operasional kelas kolaborasi tersebut. Nah, mungkin nanti ini lebih detailnya akan kita masukkan ke dalam panduan ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman istilahnya nilai kolaborasi tidak jauh berbeda, namun semua komponen tersebut kami tidak pisahkan lagi, tapi sudah masuk ke dalam komponen SPP. Nah, sedangkan honor Core PT kita keluarkan dari SPP. Kalau yang tahun lalu kan masuk semuanya di dalam sana ya. Kalau sekarang tersendiri, sehingga dari pemberi manfaat akan mentransfer ada 2 pendanaan. Pertama-tama SPP kepada perguruan tinggi yang terdiri untuk membayar honor praktisi dan juga biaya pengelolaan, termasuk di dalam di sana ada honor mungkin koor dosen bila ditunjuk koor dosen, pengelola keuangan dan lain-lainnya. Intinya untuk pengelolaan kelas kolaborasi di dalam perguruan tinggi tersebut. Kemudian dari pemberi manfaat akan langsung mentransfer honor Core PT kepada Core PT yang bersangkutan. Jadi kalau honor Core PT langsung dari pemberi manfaat nantinya. Nah, pencairannya dalam 2 termin tentunya kalau untuk honor Core PT ya. Kalau untuk SPP itu dalam 1 termin seperti yang lalu. Jadi begitu PKS langsung kita proses pencairannya ya, langsung dimasukkan dan akan masuk dalam proses pencairan. Nah, untuk honor Core PT, nah ini akan dalam bentuk 2 termin, di mana akan ada hitungan per bulan, di mana di sana ada kewajiban-kewajiban di mana itu melibatkan adanya worksheet, karena ini ditransfer langsung oleh LPDP atau pemberi manfaat. Kemudian tentunya akan adanya berhubungan dengan laporan bulanan maupun laporan kemajuan serta capaian dari laporan akhir. Baik, nah untuk jumlahnya mungkin nanti akan kami sampaikan kemudian, tetapi tentunya ada sedikit perbedaan dari yang skema tahun lalu, di mana semoga kita bisa memberikan kabar yang lebih positif dan baik kepada Bapak Ibu Core PT. Baik, boleh next? Nah, sekarang untuk syarat dan ketentuan bagi praktisi yang mendaftar. Pertama-tama, kita berharap kita mengundang para praktisi yang memiliki keahlian dapat diajarkan dan tentunya saat ini masih bekerja atau usahanya masih beroperasi. Kemudian juga penting untuk tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN, NIDK, NITK aktif, ya, dan juga sudah bekerja atau membuka usaha minimal 5 tahun pengalaman sejak pengalaman kumulatif sejak lulus D3, D4, dan atau S1. Nah, kami juga mengundang seniman, budayawan, dan atlet yang minimal 5 tahun berpengalaman dalam bidang ilmu atau kompetensi kalian yang dibuktikan dengan portofolionya, ya. Dan
semua praktisi yang terundang atau dapat mendaftar dipastikan agar tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Boleh next? Nah, sedangkan syarat dari ketentuan koordinator perguruan tinggi adalah tentunya PT yang ditunjuk oleh perguruan tinggi diharapkan adalah dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut yang merupakan dosen dengan NIDN aktif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kami juga meminta adanya dosen yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal perguruan tinggi. Jadi pastikan Bapak Ibu perguruan tinggi bila menunjuk koor PT-nya diberikan juga kewenangan untuk mengkoordinasi seperti itu. Karena kami juga banyak dapat feedback di mana kasihan kalau koor PT ditunjuk tanpa kewenangan sehingga akhirnya harus ngejar-ngejar laporan ke dosen atau ke praktisi dan lain-lainnya. Ya. Juga yang ketiga memiliki komitmen dalam mengkoordinir pelaksanaan program selama pelaksanaan kelas kolaborasi. Kemudian juga tentunya dosen yang koor PT yang ditunjuk harus dibuktikan dengan surat rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sehingga Bapak Ibu pada saat melakukan registrasi bagi koor PT yang sudah pernah ada akunnya atau pendaftaran pada bagi perguruan tinggi baru yang belum punya akun, maka pastikan koor PT yang ditunjuk itu mengupload juga surat rekomendasi sesuai dengan template yang ada. Ya. Nantinya pada saat nanti diupload akan diverifikasi oleh tim terkait. Nah, kemudian juga tentunya koor PT harus terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar seperti itu ya. Jadi nggak mungkin menunjuk koor PT yang tidak terdaftar di dalam perguruan tinggi yang sudah terdaftar di program praktisi mengajar ya. Dan juga kembali lagi karena koor PT akan ada honor, maka kami harapkan adalah yang ditunjuk tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP, tidak menerima honor pada program kampus Merdeka lain, atau terlibat dalam panitia pelaksanaan pusat kampus Merdeka. Baik, boleh next. Nah, siapa saja yang dapat mengikuti program untuk para praktisinya? Bisa dari pegawai swasta, wirausaha, kemudian pegawai negeri sipil yang dia meliputi Pemkot, Pemda, kementerian ya, lembaga negara, terus ada juga pegawai BUMN, peneliti, Polri dan TNI, profesional pensiunan yang masih aktif. Dan juga tentunya para tenaga ahli profesi. Nah, ini termasuk konsultan, pengacara, notaris, apoteker dan lain sebagainya. Dan juga tadi seperti saya sampaikan, tentunya adanya seniman, budayawan, serta atlet dapat bergabung sesuai dengan portofolio yang disampaikan. Boleh next. Nah, adapun timeline atau lini masa dari program praktisi mengajar adalah sebagai berikut. Jadi sejak 8 Januari kemarin kita telah membuka pendaftaran. Maka kita telah melakukan kick off di tanggal hari ini sampai nanti tanggal 30 Januari untuk mengundang baik itu pihak PT, praktisi dan juga industri untuk dapat bergabung. Nah, pendaftaran sosialisasi akan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Januari. Pendaftarannya sendiri akan dibuka sampai tanggal 25 Januari. Pendaftaran akun ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu dari tanggal 8 Januari kemarin sampai nanti tanggal 1 Februari adalah masa verifikasi peserta perguruan tinggi, mulai dari koor PT, kemudian praktisi. Nah, itu akan ada verifikasi. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk segera mendaftar, segera melengkapi, dan segera publish. Ya. Nah, sambil berjalannya bagi Bapak Ibu koor PT yang telah dipublish, yang telah diverifikasi, itu sudah mulai bisa mendaftarkan mata kuliahnya. Jadi dosen-dosen itu udah langsung bisa mendaftarkan. Jadi akun dosen yang sudah aktif sebelumnya udah langsung kami pindahkan di P4 ini dan bisa langsung mendaftarkan mata kuliahnya. Kemudian dosen-dosen yang baru seperti mekanisme yang tahun sebelumnya, dosen-dosen yang baru pertama kali membuat akun harus di-approve oleh koor PT.
Sehingga Bapak Ibu penting untuk tahapan Koor PT segera mendaftar, segera mengupload, dan segera nanti segera diverifikasi untuk dapat mengapprove dosen-dosen yang terdaftar di perguruan tinggi Bapak Ibu yang mendaftar di platform praktisi mengajar. Nah, kemudian setelah itu akan masuk ke proses review dan seleksi kolaborasi ya. Itu nanti, itu prosesnya itu mungkin akan berjalannya di tanggal 4 Februari ya. Kalau di sini kan dibilang proses review dan seleksi kolaborasi ini ada 2 tahap Bapak Ibu. Artinya kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu di tanggal 8 sampai dengan mungkin 4 Februari nanti untuk mereview RKK yang dibuat oleh dosen-dosen Bapak Ibu. Silakan direview, dipastiin sudah sesuai atau belum, karena nanti pada saat di tanggal 4 Februari di mana kami stop untuk waktunya mendaftarkan mata kuliah dan kelas kolaborasi, maka kami akan mengalirkan seluruh RKK yang telah disubmit kepada para reviewer yang ada di dalam program praktisi mengajar. Nah, pastikan pada saat nanti Bapak Ibu mengupload mata kuliah, jangan lupa untuk menutup label dari kop surat tidak ada nama perguruan tingginya. Kenapa? Karena ini adalah blind review ya, untuk memastikan integritas dari data dari Bapak Ibu ya. Jadi pastikan jangan sampai terlihat atau kop suratnya ya. Jadi reviewer tidak perlu tahu yang dari perguruan tinggi mana, karena fokus dari reviewer adalah pada konten dan kesesuaian praktisi. Baik. Kemudian nantinya setelah ada proses review, ada proses seleksi, di kami akan berproses juga di mana ada berdasarkan skor, seleksi, dan juga pleno dengan bersama pimpinan. Maka kita harapkan nantinya di tanggal 7 sampai 11, sebelum tanggal 11 Februari ini akan ada pengumuman hasil seleksi program ya. Nah, kemudian juga akan ada informasi dari tim kami untuk pembuatan SK dan lain-lainnya dan juga PKS yang kita harapkan dapat terlaksana PKS-nya itu sebelum pelaksanaan kelas kolaborasi, tapi sekitar minggu pertama atau minggu kedua Maret dipastikan sebelum pelaksanaan kelas kolaborasi. Nah, kelas kolaborasi sendiri nanti akan terjadi di tanggal 18 Maret sampai 28 Juni 2024. Jadi saya rasa cukup sekali untuk dapat mengajak praktisi dan berkolaborasi. Nah, setelah sementara dalam pelaksanaan kelas kolaborasi, kami juga berproses untuk mengajukan pencairan dana bagi PT dan juga reviewer dan juga nanti Koor PT ya pada saat termin-termin yang ditentukan. Nah, seperti tahun lalu, pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir serta MONEF akan kami sampaikan, yang mungkin untuk laporan kemajuan akan jatuh di bulan Mei dan laporan akhir di bulan Juli. Ya, mungkin itu lini masa yang saat ini ada. Untuk lebih detailnya nanti akan kami sampaikan berprogres bersama pelaksanaan program ini. Boleh next? Nah, untuk kelengkapan yang dibutuhkan oleh praktisi ini masih sama, data diri, KTP atau identitas KTP, ya, ijazah pendidikan terakhir, latar belakang pekerjaan atau usaha, pas foto, kasih yang terbaik, jangan foto keluarga atau foto bersama KTP, tidak perlu ya Bapak Ibu, cukup foto sendiri saja, latar belakang pendidikan dan keahlian, serta kurikulum vitae atau CV atau resume ya. Kemudian next. Nah, kemudian untuk dokumen yang dibutuhkan juga adalah informasi tipe program kolaborasinya seperti apa, apakah daring, luring, gitu ya. Kemudian adanya pernyataan kesediaan berkontribusi dan berkomitmen pada program praktisi mengajar. Nah, jangan lupa untuk praktisi juga perlu untuk menyantumkan NPWP dan juga TIN bagi praktisi dari luar negeri. Dan juga scan halaman depan buku tabungan atau informasi terkait buku rekening untuk memudahkan dari perguruan tinggi melakukan pembayaran honor. Dan juga nanti ada SPTJM komitmen dari praktisi. Ini
waktu-waktunya nanti akan disesuaikan dengan lini masa yang ada, terutama berhubungan dengan RKK yang diajukan. Baik. Nah, di akhir kata, boleh next, Mas? Di akhir kata, Bapak Ibu, marilah kita berkolaborasi dalam program praktisi mengajar angkatan keempat ini dan menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia.